Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman yang ada di rumah atau di mana saja. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah program linier pokok bahasan metode simplex 2 tahap. Sebelum melanjutkan tutorial ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, kita langsung saja menuju TKP. Latar belakang adanya simplex 2 tahap adalah adanya kemungkinan kesalahan perhitungan pada metode simplex Big M. Kenapa? Pada metode simplex Big M itu kemungkinan kesalahannya itu besar karena adanya konstanta M, pemberian nilai yang terlalu besar untuk konstanta M. Karena terlalu besar M-nya, maka bisa saja kesalahan pada saat kita memberi nilai antara 100.000 1 juta mungkin akan berbeda kalau dengan komputasi. Tahapan simplex 2 tahap. Tahap 1, ubah fungsi tujuan awal menjadi fungsi minimal dari variabel semu. Jadi semuanya akan menjadi fungsi minimal dari variabel semu. Kemudian jika nilai minimum dari fungsi tujuan baru adalah 0, masalah tersebut memiliki solusi yang layak. Jika nilai minimum dari fungsi tujuan baru adalah positif, maka masalah tersebut tidak memiliki solusi yang layak. Jadi kalau nanti nilai fungsi barunya, yaitu yang minimal dari fungsi variabel semu itu sama dengan 0, maka kita bisa melanjutkan ke tahap 2. Tahap 2, gunakan solusi dasar optimum tahap 1 sebagai solusi awal. Oke, untuk lebih jelasnya kita saya contohnya saya kayak kemarin pada saat kita mengerjakan simplex Big M. Fungsi tujuan min z sama dengan 4x1 plus x2. Fungsi kendalanya adalah 3x1 ditambah x2 sama dengan 3. Kendala 2, 4x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 6. x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 4. x1 dan x2 itu harus positif. Tahap 1 itu adalah ubah fungsi tujuan awal menjadi fungsi minimal dari variabel semu. Di fungsi tujuannya itu ganti min a. Itu tahap 1 selalu seperti itu. Fungsi tujuan adalah min a. Hanya nanti apa? Tergantung nanti di fungsi kendalanya. Fungsi kendala 1 itu 3x1 plus x2 sama dengan 3 menjadi 3x1 plus x2 plus a1 sama dengan 3. Nah, ini muncul a1. Berarti masukkan di sini a1. Kemudian di kendala 2 terjadi perubahan lagi. Nah, ini muncul A2. Maka di sini juga dikasih A2. Kemudian kendala ketiga tidak muncul A3, tidak muncul. Berarti sini enggak ada. Hanya sampai A1 dan A2 karena fungsi kendala yang berubah itu yang muncul A-nya hanya A1 dan A2. Maka fungsi tujuannya adalah min A sama dengan A1 plus A2. Nah, perubahan fungsi kendala itu sama seperti seperti simplex primal atau simplex Big M, sama perubahannya, tidak berubah. Yang berbeda adalah pada saat penulisan fungsi tujuan. Pada tahap 1 fungsi tujuannya selalu min a. Setelah tadi, maka ubah nilai dari variabel semu pada fungsi tujuan baru menjadi
0. Jadi min A nya itu harus menjadi 0, A1 A2 nya harus 0. Jadi fungsi kendala yang tengah mengalami perubahan diperoleh A1 tadi, A1 3 min 3x1 min x2, A2 itu 6 min 4x1 min 3x2 plus x3 tadi. Nah, dari sini kendalanya. Ini A1 sama dengan 3 min 3x1 min x2. Kemudian A2 itu sama dengan 6 min 4x1 min 3x2 plus x3, kan gitu ya. Oke. Lanjut. Sehingga A1 sama A sama dengan A1 plus A2 itu kita rubah. A1 nya kita ganti, A2 nya juga kita ganti. Nah, menghasilkan negatif 7x1 min 4x2 plus x3 plus 9. Kemudian kita geser ke kiri seperti biasa, menjadi seperti itu. Maksudnya apa? Kenapa geser ke kiri? Nanti kita masukkan ke tabel simplex. Nah, masukkan ke dalam tabel simplex sama seperti kemarin. Nah, kalau x1 ini variabel dasar, semua variabel dimasukkan ke dalam tabel yang di atas ya. Kalau yang bawah yang dimasukkan hanya variabel tambahan yang bernilai positif, sama seperti big M ataupun simplex primal. Kemudian dari hasil tahap 1 diperoleh bahwa fungsi tujuannya seperti ini, maka kita masukkan. Nah, sudah dimasukkan as ini 174 negatif 1 000 9 gitu. Kemudian apa yang kita lakukan? Sama, pilihlah kolom kunci. Bagaimana cara memilih kolom kunci? Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada baris fungsi tujuan yang bernilai negatif terkecil kalau dia maksimal, kalau positif terkecil itu positif terbesar itu, atau kalau fungsi tujuannya adalah min. Nah, positif terbesar itu adalah 7 karena tadi fungsi tujuannya adalah min A, gitu, min. Kemudian setelah itu pilih baris kunci. Apa pilih baris kunci? Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Angka terkecil mana? Indeksnya adalah 1 yang paling kecil. Kira-kira seperti itu. Pilih kolom kunci, pilih baris kunci, kemudian lakukan perubahan pada baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci tadi. Ini dirubah di sini dengan tabel awal ya, dibagi dengan angka kunci ini yang namanya angka kunci kan gitu. Semua dibagi dengan 3. Nah, karena angka kuncinya adalah 3. Kemudian lakukan perubahan pada baris selain baris kunci. Tadi rumusnya saya ingat kembali, baris baru itu sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Ini tadi berubah dengan rumusan seperti ini, atau seperti simplex sebelumnya. Kemudian baris ketiga juga dirubah, baris keempat juga dirubah. Selanjutnya memeriksa apakah masih ada nilai pada baris tujuan yang bernilai negatif jika persoalannya maksimum atau bernilai positif jika persoalannya minimum. Nah, coba dilihat di sini. Oh, ternyata masih ada yang bernilai positif, yaitu 5/3. Nah, ini negatif 1. Ini berarti hanya ini nanti pemilihan kolom kuncinya. Karena pada baris A masih ada yang bernilai positif, yaitu 5/3, maka lakukan operasi seperti langkah 5A sampai 5D, yaitu pilihlah kolom kunci, pilih baris kunci, lakukan perubahan pada baris kunci, kemudian lakukan perubahan pada baris selain baris kunci. Memilih kolom kunci. Nah, setelah melakukan berbagai perubahan, maka variabel optimal dapat 1 ada sebagai berikut tadi. Ini pemilih kolom kunci, pemilih baris kunci, kemudian ini dirubah, semuanya dirubah ini menjadi
perubahan baris kunci, kemudian merubah baris selain baris kunci. Nah, ini sudah, ini namanya tabel optimalnya. Sudah selesai tabel optimal. Kenapa dikenakan katakan optimal? Karena di baris ini ya, baris A-nya itu tidak ada yang bernilai positif, sudah tidak bisa mencari kolom kunci lagi. Karena sudah tidak bisa memilih kolom kunci, ya sudah selesai, kita tidak bisa melakukan pemilihan baris kunci. Kan syaratnya kolom kunci dulu gitu. Nah, dari kesimpulan tahap 1, kalau udah selesai tadi, dan NK-nya itu 0 gitu kan ya, itu 0. Karena nilai minimum A sama dengan 0, nah sini sama dengan 0 ini, maka masalah ini memiliki pemecahan yang layak, dan dapat kita lanjutkan ke tahap 2 seperti tadi. Kalau ini A sama dengan 0, di sini 0, maka kita bisa langsung melanjutkan ke tahap 2. Kalau bukan 0 gimana? Ya tidak bisa kita lanjutkan. Nah, tahap 2. Dari tahap 2 ya. Gunakan solusi dasar optimum tahap 1 sebagai solusi awal. Nah, tadi tahap 2 ini hasil dari tahap 1. Dari tabel optimal tahap 1 diperoleh X1 plus 1/5 X3 sama dengan 3/5. Kita bacanya sini, dari sini. Di tabel ini enggak dibaca ya. X1 kan ini kan. Mana X1? Ini X1 ditambah 1/5 X3 ya. 1/5 X3 sama dengan 3/5. Kemudian X2 min 3/5 X3 sama dengan 6/5. Kemudian dari baris keempat, X3 plus X4 sama dengan 1. Gitu. Nah ini A1 A2 nya gimana, nggak dipercaya. Ini pada saat tahap 2 ini akan diabaikan, nilai ini diabaikan, nilai variabel semuanya nanti dihilangkan. Nah, sehingga masalah pada tahap 2 adalah, nah tadi pada tahap 1 fungsinya min A kan gitu. Nah, pada tahap 2 fungsi tujuannya dikembalikan kepada fungsi tujuan awal. Fungsi tujuan semula apa? Fungsi tujuan semula min Z sama dengan 4X1 plus X2. Kalau ini awalnya max ya tetap max gitu. Karena awalnya sudah min, tadi min Z sama dengan 4X1 plus X2. Fungsi kendalanya tadi yang dari tahap 1, fungsi kendala sudah berubah. Fungsi tujuannya kembali ke awal, fungsi kendalanya sesuai dengan hasil dari tahap 1. Kemudian sesuaikan nilai pada fungsi tujuan Z. Dari kendala 1 dan 2 diperoleh bahwa X1 sama dengan 3/5 min 1/5 X3, X2 nya adalah 6/5 ditambah 3/5 X3, sehingga nanti nilai X1 dan X2 nya itu dirubah. Ini kira-kira seperti ini. Ini hanya operasi aljabar yang mengakibatkan Z itu sama dengan 1/5 X3 plus 18/5. Kemudian kita geser ke kiri, jadi Z plus 1/5 X3 sama dengan 18/5. Kalau sudah sesuaikan, langkah selanjutnya adalah masukkan semua nilai ke dalam tabel simplex. Nah, ini tabel simplex tahap 2. Nilai A1 dan A2 sudah tidak ada, disingkirkan. Kita hanya X1, X2, X3 sama X4. Menyederhanakan penghitungan saja. Masukkan fungsi tujuannya tadi. Fungsi tujuannya adalah Z, kemudian 1/5 X3 gitu kan.
sama dengan 18/5. Kemudian fungsi kendalanya ini masukkan ke sini. Tadi fungsi kendala yang sesuai dengan tahap 1. Cari kolom kunci, kemudian cari baris kunci, kemudian apa lagi? Ubah baris kunci. Baris kunci ini kan ini ada paling sedikit. Selain itu ubah baris selain baris kunci. Kira-kira seperti itu. Karena nilai pada baris set sudah tidak ada yang positif, maka tabel simplex sudah dapat dikatakan optimal. Ini sudah tidak ada yang bernilai positif, semuanya negatif. Dari tabel optimal dapat disimpulkan bahwa Z itu sama dengan ini Z ya. Z sama dengan 17/5. X1 nya 2/5. X3 nya sama dengan 9/5. Kan gitu. Oke. Itu yang namanya tabel simplex 2 tahap. Ada tahap 1, tahap 2. Oke, sebagai bahan latihan, maka kerjakan ini dengan metode simplex 2 tahap ya. Sebenarnya bisa big M, tapi kita latihannya dengan 2 tahap. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya simplex 2 tahap ada 2 tahap. Tahap 1 itu ubah fungsi tujuannya menjadi fungsi minimal dari variabel semu. Kemudian tahap kedua itu kembalikan fungsi tujuan awalnya ya. Kemudian fungsi kendalanya mengikuti tahap 1. Itu saja. Oke, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.